Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas 7. Hari ini maaf saya baru bisa upload video karena kemarin saya ada kesibukan. Hari ini kita belajar tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah cara bertindak manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan sumber yang rasional atau usaha dari manusia yang didasarkan pada pilihan yang terbaik, yang paling menguntungkan untuk dirinya. Nah, tindakan ekonomi dilakukan dengan cara membeli suatu barang, beli sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan daya belinya, kemampuan atau daya belinya. Nah, kemudian daya beli dikelompokkan sebagai tindakan ekonomi yang rasional apabila membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuannya dan cuma tujuan untuk disanjung, untuk gaya-gayaan, maka ini dikelompokkan menjadi tindakan ekonomi yang tidak rasional atau emosional. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya adalah motif ekonomi, yaitu dorongan untuk yang menyebabkan manusia melakukan tindakan tindakan ekonomi ya tadi membeli barang. Nah, ini motifnya. Terdapat dua motif manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Nah, motif intrinsik adalah keinginan untuk mendapatkan barang atau jasa yang disebabkan oleh kesadaran dirinya sendiri. Nah, contohnya makan, minum karena lapar atau karena haus, itu ya. Nah, kemudian adalah motif ekstrinsik. Nah, cara atau merupakan keinginan mendapatkan barang dan jasa yang disebabkan karena adanya pengaruh atau faktor dari pihak lain atau dari pihak luar. Contohnya, jenengan punya anak, saya punya anak minta sepeda ya, anak minta dibeliin sepeda untuk berangkat sekolah atau minta dibelikan HP karena baru pulang dari bermain, lihat teman-temannya punya HP, itu motif ekstrinsik. Nah, kemudian motif ekonomi yang mendorong manusia melakukan tindakan itu ada 5, yaitu yang pertama motif mencari keuntungan. Nah, contohnya ini dilakukan oleh pedagang ya, mendapatkan keuntungan. Contohnya motifnya itu memberikan pelayanan yang ramah ya. Jadi kalau lanjut dengan ke bank itu kan contohnya itu pelayannya ramah ya, dari satpam bukain pintu sampai ke teller itu semuanya ramah, senyum. Nah, itu untuk mencari keuntungan ya, untuk mencari simpati atau empati dari pelanggan. Yang kedua adalah mendapatkan kekuasaan ekonomi. Nah, ini mendapatkan contohnya pedagang besar ini menguasai pasar. Nah, itu gimana caranya? Yaitu dengan harganya, kualitasnya, rasanya misalnya, itu contohnya ya untuk menguasai. Nah, terus kemudian dia buka cabang di berbagai daerah. Jadi nggak adanya di satu daerah itu saja. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperoleh penghargaan. Nah, ini biasanya seperti kita karyawan, guru, dokter. Nah, ini mendorong seseorang untuk mendapatkan suatu penghargaan, baik penghargaan karena keahliannya ataupun karena jasanya. Nah, itu biasanya berupa uang, pujian atau kenaikan pangkat. Kemudian yang keempat adalah berbuat sosial. Nah, ini motif mendorong seseorang melakukan kebaikan terhadap sesama. Nah, ini perlu dikembangkan dan disosialisasikan karena kegiatan yang dilaksanakan saat membantu terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya menyantuni anak yatim, pokoknya kegiatan-kegiatan sosial lah, berbagi sembako, zakat dan lain-lain. Contohnya ada beasiswa untuk siswa yang kurang mampu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah motif untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Dalam rangka ingin memenuhi kebutuhan
manusia yang beragam, maka akan timbul hasrat yang mendesak yang berasal dari dirinya sendiri. Contohnya seorang yang bekerja karena adanya kebutuhan makan, minum, sandang, papan untuk keluarga. Nah, motif ini sangat wajar untuk setiap orang, sebab pemenuhan terhadap kebutuhan hidup untuk memenuhi kehidupan yang layak. Nah, demikian materi kali ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar walaupun dari rumah. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.